Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 28 Juni 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir yang hidup pada abad kedua. Ia adalah murid dari Santo Polikarpus. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, namun dari surat-suratnya dapat disimpulkan ia seorang yang gagah perkasa membela iman. Ia mendapatkan pengajaran dari Polikarpus mengenai ajaran Yesus Kristus. Ia akhirnya menjadi seorang imam di Lyon. Dan ketika timbul aksi penghambatan di Lyon, uskup kota Lyon yakni Photinus meninggal karena dianiaya dengan kejam oleh para musuh-musuhnya. Irenaeus diangkat menjadi penggantinya. Ia dengan penuh perhatian dan cinta membimbing umatnya dan berkhotbah dalam bahasa setempat. Ia terus berusaha membela iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan kembali gereja dan menegakkan kewibawaan Sri Paus. Ia suka damai, namun ia tegas untuk membela gereja. Ketika ada perselisihan mengenai Hari Raya Paskah antara gereja Latin dan Yunani, ia diutus sebagai juru bicara Sri Paus. Ia gigih berjuang untuk terus menegakkan gereja. Akhirnya ia meninggal dunia tahun 202 sebagai martir Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan sebagai titik permenungan dari kitab dari 2 Raja bab 25 kembali dikisahkan bagaimana Yehuda diangkut ke pembuangan setelah Raja Babel Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem. Semua diangkut ke Yerusalem, ke Babel. Tinggal beberapa orang lemah dan beberapa dibunuh. Dengan demikian, maka Yehuda kembali dibuang ke Babel. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 1-4, kisah penyembuhan orang yang sakit kusta. Ketika Yesus dan beberapa muridnya lewat, si kusta menyembah Yesus dan berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Dan Yesus mau dan mengatakan, "Aku mau."
jadilah engkau tahir. Saat itu juga tahirlah orang itu dan diminta untuk pergi kepada imam dan mempersembahkan yang perlu bagi pentahiran itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kisah pembuangan ke Babel masih menunjukkan kepada kita bagaimana ketidaksetiaan kepada Yahweh akan berakibat fatal. Yahweh memakai Babel dan Nebukadnezar untuk memberi pelajaran kepada orang-orang Yehuda. Harapannya mereka sadar dan bertobat kembali mengandalkan Allah. Ketidaksetiaan akan membawa kepada kesengsaraan. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah ditinggalkan, tapi orang-orang pandai, tokoh-tokoh diangkut ke Babel dengan harapan orang-orang lemah tidak akan mampu untuk memberontak. Sekali lagi, ketidaksetiaan kepada Yahweh akan mendatangkan kesengsaraan. Maka kita bertanya, apakah kita juga setia kepada Allah sampai nanti agar tidak mendatangkan kesengsaraan, melainkan mendatangkan keselamatan. Orang yang selamat adalah orang yang percaya. Dan kita melihat si kusta ini dengan penuh iman menarik apa yang ia katakan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Ia percaya Yesus akan sanggup untuk mentahirkan dia. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Orang ini dengan penuh kepercayaan datang kepada Yesus dan tinggal Yesus. Persoalannya mau atau tidak. Iman inilah yang membuat Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang yang beriman dan mengandalkan Yesus, persoalannya tinggal belas kasih Allah. Bukan percaya apa tidak, bisa atau tidak, tapi kemurahan hati Allah yang menjadi kuncinya. Allah akan berbelas kasih kalau kita mengandalkan Dia, laksanakan kehendak-Nya. Maka kita akan juga berkata, "Jika engkau mau, selamatkanlah aku." Kalau kita menunjukkan sikap orang beriman dan sikap kebaikan, saya yakin Allah atau Yesus akan mengatakan, "Aku mau, semoga engkau selamat." Maka titik permenang yang kedua, apakah saya benar-benar beriman dan percaya kepada Yesus? Sehingga ketika ada sesuatu, saya datang kepadanya dan bukan kepada Allah yang lain atau berhala yang lain. Semoga dengan iman yang teguh, kita mampu mengatakan, "Jika engkau mau, selamatkan aku." Iman inilah yang harus kita miliki dan kita perkembangkan agar akhirnya Tuhan mengatakan kepada kita, "Aku mau, semoga engkau selamat." Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kepada kami teladan untuk beriman. Dan mohon belas kasih-Mu agar akhirnya hidup kami sungguh mendapatkan keselamatan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan dorongan-Mu, iman kami semakin berkembang demi keselamatan kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu usahanya agar berhasil, dan yang mengalami kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, dan usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga dengan demikian kami tak mengalami kasih sayang-Mu dari banyak tantangan dan kesulitan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya himbau, saya ajak, saya dorong untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita juga tetap sehat menghadapi banyak kesulitan dan tantangan serta bencana. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan untuk gereja, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang pasti akan membantu gereja dalam karya pelayanan. Mari kita ikuti bersama kegiatan di gereja yang menambah iman kita, yang membuat kita orang yang guyup, yang membuat kita semakin sadar banyaknya orang-orang yang perlu pada gereja. Kaum muda saya undang besok malam untuk mengikuti kegiatan puji-pujian. Saya undang nanti malam, bukan besok, nanti malam. Puji-pujian, penyembahan, dan bersatu dengan rekan-rekan yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan panjenengan terhadap gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.